the clouds, and I'm not coming down. Oh, you A. Isi kandungan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah. Dalam surat ini terdapat uraian tentang yang pertama tauhid, yang dikandung oleh ayat-ayatnya yang pertama dan yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, dan yang kedua keniscayaan hari kemudian yang dikandung oleh ayatnya yang keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang ketiga ibadah yang seharusnya hanya bertuju kepada Allah dikandung oleh ayat yang berbunyi Ya kana budu wa iya kana stain. Yang keempat, keanekaragaman manusia. Sepanjang sejarah menghadapi tuntutan ilahi, ada yang menerima, ada yang menolak, serta mengetahui dan ada juga yang sesat jalannya, yaitu yang dikandung oleh ayat kelima yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelima hal pokok di atas, tauhid, keniscayaan hari kemudian, dan keikhlasan beribadah adalah dasar-dasar pokok ajaran Al-Quran. Sedangkan urutan yang terdapat dalam surat ini tentang alam, manusia, dan sejarah merupakan cara Al-Quran untuk mengantar manusia meraih, menghayati, dan mengamalkan persoalan-persoalan pokok itu. Tujuan utama uraian surat Al-Fatihah. Tujuan utama surat ini mengandung lalu memelihara kesadaran tentang kehadirat Allah dan pengawasannya kepada manusia. Itu sebabnya setelah menguraikan tentang rahmat dan kasih sayangnya serta kuasanya di hadapan siapa yang membaca Maliki Yaumiddin, bahwa dia sangat menguasai hari kemudian, selalu hadir dengan pengawasan dan pengetahuannya terhadap seluruh kegiatan lahir dan batin makhluk, serta hadir pula dengan bantuan dan ganjarannya bagi orang yang taat. Dan selanjutnya pelajaran dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah yakni Basmalah memberi pelajaran agar kita memulai setiap kerjaan dengan mengucapkan Basmalah, sehingga terjalin hubungan yang erat antara pengucap atau pembaca dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya ayat kedua surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah pengajaran agar seorang selalu menyadari betapa besar rahmat dan anugerah Allah kepadanya, sehingga bila sesekali ia mengulangi sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka ia akan teringat rahmat dan nikmat Allah yang selama ini dinikmatinya. Ayat ketiga pada kalimat Alhamdulillah, dalam arti ini si pemuja tidak berhadapan langsung dengan Allah, memberi pelajaran bahwa memuji tanpa kehadiran yang dipuji lebih baik daripada memuji di hadapannya. Pernyataan bahwa Allah adalah Rabb al-Alamin atau Tuhan pemelihara seluruh alam memberi pelajaran bahwa Allah mengurus dan menguasai seluruh jagat raya. Firman-Nya bahwa Allah pemilik hari kemudian mengerjakan antara lain bahwa kuasanya ketika itu sangat menonjol sehingga tidak satu pun yang mengingkarinya. Kata kami, ayat kelima, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, mengandung beberapa pesan tentang kebersamaan antar umat dan menjadikan setiap manusia muslim harus memiliki kesadaran sosial. Ayat ke-7, surat ini mengajarkan agar menisbahkan segala yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang buruk harus dicari terlebih dahulu penyebabnya. Ini dipahami dan penasbihan pemberian nikmat kepadanya. Yang B, isi kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Ayat pertama memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasanya. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia adalah Raja manusia. Dia yang berkuasa mengatur manusia,
manusia harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ayat ketiga merupakan ajaran tentang tauhid uluhiyah. Lafal ilahi pada ayat ini mempunyai arti sesuatu yang dikagumi, dipuja, ditaati, dan akhirnya disembah. Setelah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, dan sesembahan manusia, sudah semestinya ia meminta perlindungan kepadanya. Dan yang terakhir ayat 4-6 menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia. Kejahatan itu berasal dari jin dan manusia. Sebagian ulama lebih detail menyebut surat An-Nas merupakan surat ke-21 yang turun kepada Rasulullah dari segi tertib turunnya, yakni sesudah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini Al-Madaniyah. Surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Asham menyihir beliau. Lubaid bin Asham menyihir Rasulullah dengan media pelapah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir, beberapa gigi sisir beliau, serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan terlepas satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan ketika seluruh ayat yang dibacakan terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah asbabun nuzul surat An-Nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kata An-Nas yang berarti manusia diambil dari ayat pertama. Ia disebut pula surat Qul a'udzu birabbin nas bersama surat Al-Falaq. Keduanya disebut Al-Muwazzatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surat Al-Falaq disebut Al-Muwazzah Al-Ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Muwazzah Ats-Tsaniyah, yaitu yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surat ini diturunkan bersama surat Al-Falaq. Namun ada juga yang berpendapat surat An-Nas adalah surat yang diturunkan di Madaniyah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah, kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat bahwa surat An-Nas diturunkan di Makkiyah. Saya Dinar Nurfadila, NIM 203190227 akan melanjutkan materi dari Mbak Ajeng. C. Isi kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Namun, Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Asbabun nuzul surat Al-Falaq. Imam Ahmad dengan sanadnya menyatakan bahwa Zaid bin Arqam berkata Rasulullah pernah disihir oleh salah seorang pemuda Yahudi dan selama beberapa hari beliau mengadukan hal itu. Lalu beliau mengatakan, datanglah Jibril dan mengatakan salah seorang Yahudi telah menyihirmu dan telah membuatkan ikatan untukmu di sumur ini. Perintahkan kepada seorang untuk pergi ke sana. Lalu ia pun mengeluarkannya. Kemudian dibawa kepada Nabi dan beliau pun melepaskan ikatannya. Kemudian beliau berdiri, seolah-olah beliau telah bebas dari belenggu. Namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada orang Yahudi dan beliau tidak pernah melihat wajahnya lagi hingga mati. Dan masih banyak lagi riwayat yang menerangkan adanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad. Kejahatan sebagaimana dijelaskan di surat ini, semakin nyata keberadaannya. Ini tidak hanya mengintai orang-orang dewasa,
Namun kita sebagai pelajar, kejahatan-kejahatan itu juga dekat dengan keseharian kita. Bayangkan, alangkah tenang kehidupan kita jika kita senantiasa menyandarkan seluruh aktivitas kita, baik kegiatan belajar kita, membantu orang tua, bermain dengan teman, berolahraga, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa kita rasakan dan dekat dengan kita. D. Isi kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam urutan surat Al-Quran. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Inti pesan surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara baik zat atau sifatnya. Asbabun Nuzul Surat Al-Ikhlas. Adi Dahak meriwayatkan bahwa kaum musyrik pernah mengutus Amir ibnu Tufail menghadap Rasulullah. Amir mengatakan kepada Nabi atas nama mereka, "Engkau telah memecahkan tongkat persatuan kami, dan engkau telah mencaci Tuhan-Tuhan kami. Engkau juga telah menentang agama nenek moyangmu sendiri. Jika engkau merasa miskin, maka kami akan jadikan engkau seorang yang kaya. Dan jika engkau gila, kami akan mengobatimu. Dan jika engkau mencintai seorang wanita, maka kami akan nikahkan dengannya." Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak miskin, tidak gila, dan tidak mencintai wanita. Aku adalah Rasulullah. Aku mengajak kalian dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah." Kemudian mereka mengutus Amir sekali lagi. Mereka berpesan kepada Amir, "Katakanlah kepada Muhammad, jelaskanlah Tuhan yang disembahnya. Apakah terbuat dari emas atau perak?" Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.